Saya tahu bahwa manusia ini 80% adalah apa yang dari dia pikirkan, begitu. Kalau kita tidak boleh ngomong 90-95%. Jadi pikiran kita dipenuhi hal-hal yang positif dengan penuh semangat, penuh rasa syukur, tentu saja akan membuat tindakan kita berbeda. Karena sikap kita itu ditentukan oleh pikiran kita, tindakan kita dari sikap kita juga. Hasil dari hidup ini ya tentu saja dari apa yang kita lakukan. Dan kemudian hasil tadi menentukan nasib kita. Nasib kita, hidup kita itu sendiri. Saya ulangi dalam posisi yang dibalik gitu ya. Hidup kita betul-betul tergantung nasib kita tuh. Nasib kita betul tergantung dengan hasil yang kita peroleh tuh. Hasil yang kita peroleh tuh betul-betul tergantung dengan tindakan kita tuh. Nah, tindakan kita juga tergantung dari sikap kita tuh. Sikap kita tergantung dengan apa yang kita rasakan tuh. Yang kita rasakan juga tergantung dari apa yang kita pikirkan tuh. Jadi hati-hati sekali, seringkali kita tidak akan pernah bisa mengontrol pikiran kita. Karena satu hari itu ada 70.000 pikiran katanya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pikiran ini harus dilanjut atau tidak dilanjut? Itu perhatikan dengan waktu, detik-detik emosi Anda. Ketika emosi Anda dalam kondisi negatif, berarti pikiran Anda negatif. Jadi kita ngontrol pikiran itu dengan ngontrol satu emosi terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya, bagaimana ngontrol emosi? Nomor satu, ubah gerak. Our emotion is created by our motion. Anda emosinya lagi tidak enak, rubah gerak. Anda lunjak-lunjak, Anda jalan dulu. Bahkan oleh Profesor Dr. John Medina dikatakan bahwa otak manusia itu berfungsi jauh lebih baik, berpikir dengan lebih bagus, otak modernnya, bukan otak mamalia. Ketika dia bergerak. Jadi bahkan besok pada waktu meeting itu disarankan meetingnya di atas treadmill. Ternyata keputusan kita lebih tepat, kemampuan kita mengeksekusi keputusan kita jauh lebih dahsyat, dan mengambil kesimpulannya juga lebih tepat, menimbangnya dengan lebih baik. Nah, ayo bergerak. Kalau Anda bergerak terlalu banyak sehingga tepar capek, ya tidak bisa juga begitu ya. Tapi kalau menurut Dr. Shigeo Haruyama, Anda jalan 5.000, 10.000 per hari, 1.000 langkah, 10.000 langkah per hari, hormon kebahagiaan Anda membuat Anda jauh lebih damai, lebih senang, lebih bahagia. Yang kedua adalah dengan merubah yang namanya fokus kita. Nah, caranya bagaimana mengubah fokus kita? Yaitu dengan perintah. Misalnya kalau Anda saya bilang, cari warna kuning, Anda cari kuning. Demikian juga hari ini begitu ya. Kalau di kampanye ini kan tahun pemilihan presiden ini, kalau perintahnya cari salahnya, si A, salahnya banyak. Capres A banyak, capres B banyak. Jadi semua orang tidak ada yang sempurna, tapi memang nah, Anda fokusnya kemana? Cari suksesnya, cari keberhasilannya, atau cari salahnya? Kemudian kedua dengan pertanyaan. Anda tanya itu membimbing emosi Anda gitu ya. Jadi saran saya, kalau emosi Anda lagi tidak bagus, supaya nasib Anda berubah jadi lebih baik gitu. Cara pertanyaannya salah, itu salah. Cara bertanyanya, nada suaranya. Ini cara bertanyanya hati-hati terhadap diri Anda sendiri. Jadi fokus ini diarahkan dengan pertanyaan. Tapi pertanyaan Anda itu membuat Anda ambil keputusan. Pertanyaannya negatif, Anda juga setelah perintah ke pertanyaan, kemudian pernyataan. Ini mempengaruhi emosi kita. Mengalahkan fokus itu dengan pernyataan Anda. Pernyataan Anda sangat berpengaruh untuk membuat Anda fokus kemana. Kalau Anda bilang masa ini memang sabar, gitu ya, Anda jadilah Anda yang sabar. Nah, ketika Anda memang betul-betul hobinya, istilahnya Anda ngomong saya ini kurang teliti, Anda jadi kurang teliti. Begitu Anda ubah identitas Anda, ubah identitas ya. Anda selesai. Jadi sebetulnya jadilah Anda. Jadi kemudian yang keempat, kalau Anda mau mengubah fokus, ubah filmnya. Jadi kalau Anda mainkan film yang negatif-negatif terus, Indonesia dalam kondisi berbahaya, ya Anda jadi berbahaya. Jadi ada yang mengkait-kaitkan dengan something yang tidak bagus itu loh. Nah, kalau saya merasa bahwa jadi dalam hidup ini Anda mainkan film-film yang Anda inginkan. Jadi ini, Anda nomor satu kalau mau mengubah emosi Anda, tadi ditanya kenapa kok patung semangat, tadi kan memang pikirannya yes, tapi ubah geraknya. Kalau berdirinya lebih tegak, tidak bisa semangat. Kalau Anda tegak, Anda senyum, nah Anda begini, Anda kan jauh lebih semangat gitu ya. Coba tangannya kebuka kedua gini, kalau Anda begini, tangan ke atas kemudian senyum, akan lebih bahagia lagi. Nah, jadi ubah gerak, kemudian ubah fokus, yaitu dengan mengubah 4 hal. Perintah, pertanyaan, pernyataan, dan film yang Anda putar. Ini akan membuat Anda emosinya berubah. Kemudian berikutnya yang ketiga, ini pilihan kata Anda yang menyusun keyakinan, itu yang lebih parah lagi. Pilihan kata itu apa sih? Pilihan kata itu mempengaruhi emosi kita. Dan kata-kata hanya 7% pilihan kata kita. Terus kemudian nadanya, tekanan suaranya, kecepatan suaranya, itu mempengaruhi 38%. 55% ya gerakannya juga.